Setelah kemarin kita membahas produk sasis bis terbaru milik MAN yang sudah Euro 5 dan kabarnya akan masuk ke Indonesia, rasanya kurang lengkap jika kita tidak membahas produk sasis pertama mereka di negara kita. Karena MAN sendiri sebenarnya bukanlah merek pendatang baru karena sudah terlihat hadir sejak awal era tahun 2000-an lalu. Dan dulu bis bersasis MAN sangat ikonik karena menggunakan bodi yang sama spesialnya dengan populasi yang terbilang terbatas juga. Jadi hal ini membuat unit ini menjadi barang yang spesial hingga sekarang, apalagi SAS ini memiliki spesifikasi yang tidak kalah nyaman dan bertenaga dengan sasis-sasis keluaran terbaru. Jadi sekarang mari kita bahas seperti apa perjalanan sasis MAN pertama di Indonesia dan seperti apa spesifikasi lengkapnya ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. MAN atau MAN merupakan pabrikan otomotif khususnya kendaraan komersial yang berasal dari negara yang sama dengan Mercedes-Benz yakni Jerman. Pabrikan ini juga terkenal sebagai produsen kendaraan komersial yang memiliki tenaga yang besar. Dan tidak terkecuali pada produk sasis bis mereka juga layaknya bis pertama mereka satu ini. Sasis bis pertama dari MAN sendiri masuk ke Indonesia sekitar awal era tahun 2000-an lalu. Waktunya mungkin hampir bersamaan dengan masuknya sasis bis Scania ke negara kita. Namun sayangnya sangat minim informasi mengenai sasis ini, jadi tidak diketahui waktu pastinya kapan, lalu masuk Indonesia lewat ATPM apa, dan saat itu entah ada berapa jumlah unitnya. Apalagi di era itu masih lumayan banyak juga importir umum yang memasukkan sasis rare seperti unit ini. Contohnya seperti unit Mercy OH1634L Megatrend milik KAP Group. Oh iya, sasis bis MAN pertama yang masuk ke Indonesia sendiri memiliki kode produk 18310HOCL. Dan sasis MAN ini semuanya masuk ke karoseri Adiputro untuk dibuatkan bodi dengan model van Hool yang tampilannya seperti ini. Pengguna dari unit ini juga terlihat hanya dua operator bis saja, yakni PO Safari Dharma Raya alias OBL dan operator bis lainnya adalah PO Keramat Jati. Sasis MAN 18310HOCL ini sendiri memiliki dapur pacu yang terbilang sangat bertenaga. Dibekali mesin diesel berkode D2866LOH27 yang sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Mesin berkonfigurasi 6 silinder segaris berkapasitas 11.967 cc ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 310 PS pada 1.900 rpm. Serta dengan torsi maksimal 1250 Nm pada 1400 rpm. Tenaga yang terbilang besar bukan untuk bis keluaran tahun 2000-an. Tenaga yang besar ini disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 6 percepatan. Selain tenaga mesinnya yang besar, bis MAN ini juga terkenal sangat nyaman di masanya karena sudah menggunakan suspensi udara di semua kaki-kakinya. Menggunakan air suspension tipe wide dengan GVW yang sudah 18 ton, jadi sama seperti sasis premium di zaman sekarang. Namun kurang diketahui untuk tipe sasnya masih menggunakan leather frame atau sudah space frame. Kalau sudah space frame, tentu sasis MAN ini menawarkan paket lengkap dan akan disukai banyak operator karena selain tenaganya yang besar, bagasinya juga luas karena bisa tembus dari kiri ke kanan. Sementara untuk tampilan dari area pengemudinya seperti ini. Kemudinya masih menggunakan model 2 palang yang simple namun ada logo MAN yang memberikan kesan spesial pada area kokpit ini. Namun untuk instrumen klasternya terlihat semua masih serba analog tapi sudah menampilkan informasi yang lengkap.
yang kami bilang tadi, sasis MAN ini juga dipasangkan dengan bodi yang sama spesialnya, yakni van hole garapan dari karoseri Adi Putro Malang. Bodi ini secara desain tampilan memang terbilang sama seperti varian van hole T-Series aslinya. Bentuknya yang serba mengotak dengan ciri khas pada garis bentuk kaca sampingnya yang dinamis. Namun sejauh ini ada dua versi bodi van hole dengan sedikit detail yang berbeda. Perbedaannya ada di bentuk lampu utamanya karena ada versi yang menggunakan lampu model bulat dan ada juga yang model kotak-kotak. Tapi detail yang paling kami suka tetap di bentuk kaca sampingnya ini, karena garis bawahnya menyambung dari kaca pintu depan, lalu berbelok ke atas di samping pilar B-nya, hingga menyambung lurus hingga ke akhiran kaca sampingnya. Sayang sekarang sudah sangat sedikit unit berbodi van hole ini yang masih berjalan. Dan rata-rata bodi tersebut sudah mendapatkan rombakan tampilan agar lebih segar lagi dipandang. Sejauh ini sepertinya hanya unit milik PO Kramat Jati ini saja yang masih tetap bertugas. Sementara unit lainnya entah sekarang berakhir di mana ya? Baru pada tahun 2013 lalu, sasis MAN kembali masuk pasar Indonesia melalui PT Duta Putra Sumatera sebagai ATPM-nya. Saat itu, pasar bis Indonesia sedang hangat-hangatnya dengan bis model Triple XL. Dan MAN pun ikut menghentak pasar bis Indonesia dengan menghadirkan sasis Triple XL terbaru dengan kode MAN R37 dan juga RR4. Beberapa sasis MAN R37 ini sudah digunakan untuk bis wisata di Jakarta. Dan beberapa ada yang digunakan oleh PO Nusantara. Jadi semoga merek MAN bisa hadir kembali dan bisa serius menggarap pasar bis di Indonesia, agar pilihan sasis yang beredar bisa lebih bervariasi lagi dan banyak orang bisa merasakan bis bertenaga asal negara Jerman ini. Oh ya, kira-kira siapa nih yang sudah pernah mencoba sasis MAN 18310H OCL satu ini? Kalau ada, coba bagikan cerita kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, dan maju terus dunia perbisan Indonesia.